Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Saleh. Saya mahasiswa dari Universitas Serambi Mekah, Fakultas Agama Islam, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Dan di sini saya ingin menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran dalam kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia. Dan selawat beserta salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, teladan kita yang membawa cahaya Al-Quran dalam kehidupan. Saya ingin menyampaikan tentang keutamaan Al-Quran dalam kehidupan kita. Di antaranya, pertama, Al-Quran adalah petunjuk hidup dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Allah berfirman, yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup yang sempurna. Di dalamnya terkandung petunjuk bagaimana kita menjalani kehidupan yang benar, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Al-Quran ini memberikan solusi untuk berbagai masalah, mulai dari akhlak, muamalah, hingga ibadah. Adapun yang kedua, Al-Quran adalah obat bagi hati dan jasmani. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 82, yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran dapat menyembuhkan penyakit hati seperti rasa gelisah, iri hati, dan kebencian. Dengan membaca, menghafal, dan mengamalkan Al-Quran, jiwa kita menjadi lebih tenang dan tentram. Dan yang ketiga, membaca Al-Quran adalah ibadah yang bernilai besar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, yaitu Al-Quran, maka ia mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan semua, betapa besar pahala yang kita peroleh hanya dengan meluangkan waktu kita membaca Al-Quran setiap hari. Tidak hanya itu, membaca Al-Quran juga dapat mendekatkan kita kepada Allah dan menjadikan hati kita lebih khusyuk dalam beribadah. Adapun contoh yang kita lihat dari sahabat Nabi SAW, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan pada masa pemerintahan beliau itu banyak konflik antara suku-suku akibat perkembangan zaman ataupun setelah wafatnya Rasulullah. Orang-orang banyak yang membuat aliran-aliran baru. Pada saat Khalifah Utsman bin Affan ini, ketika dia memimpin pada saat itu, lalu dia gelisah, dia membaca Al-Quran ketika gelisah. Bahkan dalam riwayat, ketika Utsman bin Affan ini mau meninggal atau mau dibunuh pada saat itu, dia membaca Al-Quran. Adapun yang keempat, Al-Quran juga menjadi syafaat bagi kita di hari kiamat nanti, yaitu di sabda Rasulullah SAW, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Maka betapa ruginya kita jika meninggalkan Al-Quran. Sebaliknya, jika kita membiasakan diri untuk membaca dan mengamalkannya, Al-Quran akan menjadi penolong kita kelak. Hadirin yang berbahagia, keutamaan Al-Quran tidak hanya terbatas pada bacaan semata, tetapi juga pada pengamalan isi kandungannya.
Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup, membacanya setiap hari, merenungkan maknanya, dan berusaha mengamalkan ajaran-ajarannya. Dengan demikian, hidup kita akan diberkahi, hati kita menjadi tenang, dan insya Allah kita akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.